yang di luar scene prewed, maksudnya di luar timeline prewed. Tapi sebenarnya ini pasti mereka ulang-ulang terus kayak, karena kalau kalau kamu lihat dia tuh ada leveling juga, dia kayak ini dari jauh, ini dari dekat. I don't know if it's like zoom or, tapi dia, aku yakin ini dia ngulang-ulang sih, kayak ngulang dari ambil ini, ambil tangannya, terus tiba-tiba beneran udah keambil kayak gitu, kayak di leveling gitu. Kami nggak apa untuk ngulang-ulang scene itu supaya bagus saja. Terus nah ini maksudku yang leveling kayak angle-nya itu, angle bervariasi, jauh, sedang, sama dekat, kayak gitu. Terus nah ini juga sebenarnya aku pengen sih kayak, aku pengen sih yang ada kayak gini guys, kayak gitu. Nanti kita latihan dulu ya. Kami latihan dulu ngangkat-ngangkat ini. Kalau misalnya memang sudah siap, we will be ready. Nah ini maksudnya kan ini dari jauh nih, ada juga yang dari dekat. Ini sih yang aku suka, kayak ada banyak footage, stock footage gitu lah. Nih kayak gini juga yang makanya butuh bunga. Emang lucu aja sih juga bunga itu, either nanti bunganya bunga sunflower atau bunga yang putih. Nanti gini. Jadi fokusnya di sini gitu. Di sini juga aku suka yang dia gini ke kamera, kayak unik nggak sih? Jarang nggak sih ada orang yang lewat begini? Nah, itu untuk ya ini juga kayak, nanti aku juga kayaknya mau pakai wedding veil deh guys. Atau itu juga di properti juga kayak wedding veilnya dia. Ini nih, nanti dia pakai wedding veil nih. Cuma aku belum beli juga sih. Nah kan nanti bisa dia kalau misalnya ini ide yang kayak aku bilang tadi, the art of noticing, scenery, bla bla bla, yang di luar muka kami. Terus ini juga kayak nggak dulu kok semua tentang wajah kami, kayak sepatu kita kan kita lagi ngobrol gitu terus gerak-gerakin sepatu doang, kayak itu tuh menambah gitu, menambah feel-nya. Nah aku juga mau ada ini deh, ya wajib sih menurutku ada yang gini gitu. Oke. Ini nanti pasti by edit kan dis, Apanya? ini hitam putih. Iya. Itu dan nanti aku yang bikin. Cuma angle, misal ada angle dari jauh, sedang dan dekat itu tetap kami pengennya sih kayak gitu, supaya nanti kalau misalnya nggak memungkinkan banget waktunya untuk dapat benar-benar 3 angle, it's okay, kayak 2 angle aja atau 1 angle kalau memang udah cukup juga nggak apa-apa, kayak nggak perlu seketat itu. Yang penting biar ada lebihan aja deh. Itu untuk video. Ini sebenarnya kita ada buatin ide perawat baju adat, tapi setelah kami pikir-pikir nggak mau deh, kami nggak mau ini, kayak emang sih kita maksudnya di Bali ya, kayak di Bali tuh nggak afdol nggak sih kalau misalnya nggak perawat yang Balinese. Jadi kami mikir ini nggak masuk ke storyline yang pengen aku buat soalnya, jadi yaudah deh ini dipakai ke lain waktu aja, mungkin nanti kalau after the married gitu kan, atau mungkin aku punya anak ini bisa ikutan begini kan. Itu agak ya pengadaan terus ya, kayak gemes gitu. Iya. Nah ini agak jump lagi ke sini bis, ini buat for your information aja. Nah aku nanti mau lanjutin list wedding content gitu. Ada banyak sih yang pengen aku buat, tapi salah satunya yang melibatkan kamu adalah kayak gini nih. Aku pengen nanti kayak ini, kamu nonton begitu.
Ternyata bisa begini ya. Berarti kayaknya harus membayar deh ya. Iya, harus dibayar. Untuk berapa lama gitu. Iya. Karena ini kita baru buat semalam loh. Kenapa Intinya masukin foto aja di gimana? video? Ada nggak? Coba aja di Nemo ya. Iya bisa. Video. Cuma aku pikir kalau misalnya ini nanti kita print di Oh, I Juli see. nanti Benar-benar. biar langsung tinggal lihat dari printan itu loh. Yang itu yang website pertama kayaknya. Ternyata Iya. harus nyari website yang benar-benar free Gratis. tanpa ada berapa lama gininya. Ini nih. Terus tiba-tiba foto hasilnya. Ini hasilnya. Nah ini kan nanti maksudnya aku pengen nanti Dwi atau Jayan itu kayak nge-record yang ada tanganmu gitu atau apa gitu. Jadi kayak gitu deh. Biar nge-record gimana sih riwahnya Yudis as photographer gitu. Nah itu ya. Terus ada juga aku pengen buat kayak gimana sih riwahnya Agri as PA kayak gitu. Gimana sih asbun-asbunnya Nova sama Doli pas session nih kayak gitu. Nah itu dijadiin wedding content yang equality oriented. Bukan yang nah aku juga pengen buat kayak gini apa namanya konten yang kayak itu kan aku record terus ya maksudnya mic-nya itu kan ke record terus aku juga nanti minta tolong Dwi atau GN ini untuk record aja terus gimana kayak riwahnya aku mau pakai hook kayak gini loh kalau misalnya kamu fotoin temenmu yang mau nikah kayak gitu kayak kalau misalnya sama-sama fotografer itu kan kayak bahkan nggak diomongin kan misal nanti hari H mungkin Dis kayaknya bagusan kayak gini deh terus kamu juga ngasih ide ke aku no kayaknya bagusan kayak gini bla bla gitu kayak momen-momen kayak kita debat-debat itu loh itu dimasukin kayak gitu biar konten-konten aja gitu. Iya, dia pakai mic juga. Nah itu aku juga mikir kayaknya kamu perlu pakai mic dah. Cuma 2 aja nih. Ini kan ada lagi satu. HP ku ini juga bisa kok. Oh kalau HP ini bisa kalau HP ini soalnya Bluetooth dan only one. Jadi bisa ke sini. Nah, itu deh. Berarti nambah. Berarti mic-nya yang dua kami itu dari kamu. Mic ini kamu record di sini di HP ku pakai DJI ini. Udah, itu udah dapat solusi. Gitu deh. Ini buat list wedding content. Yang nanti list wedding contentnya ini juga nanti bakal nambah terus guys. Karena aku ada nulis ada nge-save banyak, mungkin nggak semua ketik mengingat waktu dan mood kita ya, tapi setidaknya ditulis lah maksudnya supaya nggak blank itu untuk wedding content. Terus untuk ide-ide pose juga nanti ini tadi ada kelewat ini tuh apa namanya list ide pose juga sih, ide action yang landscape yang untuk long duration kayak misal yang kayak gini tuh lucu sih kayak misal Doli dilihatin tapi kayak cuma ininya aja gitu kayak ini unik sih kayak aku belum pernah melihat yang scene kayak gini sih lewat terus kayak lari-lari kayak gitu. Ini kamera steady no gerak angle agak dari bawah karena kan shoot gini kan. Nah, D ini maksudnya Doli itu aku lari dari kiri ke kanan terus apa dari kanan ke kiri both dari belakang ke depan kayak kita tulisin lengkap gitu maksudnya supaya back again supaya nggak ngeblank nanti. Terus yang ini bagus sih yang handheld itu kita sama-sama bareng lari gitu sama ini tuh sebenarnya karena beneran baru banget kita buat jadi kayak masih kurang sih. Aku tuh masih punya banyak collection ide-ide pose gitu loh yang belum aku masukin ke sini. Tapi nanti nggak perlu semuanya dipakai kayak kita comot-comot aja gitu. Ini bagus. Nanti ini akan berkembang juga. Atau better nanti kita di Canva aja deh supaya kamu juga bisa edit. Boleh. Supaya kamu bisa edit, masukin atau kamu nambahin yang kayak gininya tuh sesuai yang kamu ngerti gitu. Misalnya ini kalian kayak bahasa kita awam banget, bahasa kami tuh awam banget ya kamu rinciin lah tulisannya kayak gimana. Jadi nanti pas di print itu udah baik dengan bahasa kamu, bahasa aku kayak gitu. Itu. Dan itu
ide-ide pose. Sebenarnya kami tuh ada buat ide storyline uh, private video gimana yang mau kami buat. Nah itu ada. Atau kalau nggak ada referensi mungkin boleh bottom line aja apa yang ingin kalian ceritakan dari video ini biar aku dapat. Oke. Ini bukan referensi sih. Nah, kami pengennya, nah ini agak lucu dikit sih, Des. Kami itu kan sebenarnya nanti itu wedding itu nggak ada resepsi. Jadi benar-benar simple banget ala Gen Z. Tapi siapa tahu kalau misalnya berubah lagi, setidaknya kita udah menyiapkan kalau misalnya nggak ada resepsi. Biasanya kalau resepsi itu kan ada yang session untuk masing-masing bride and groom itu Espresso latte. Yang hot ya? bride sama groomnya itu ada momen dimana mereka kayak ngasih surat masing-masing gitu loh, kayak bacain surat di resepsi for each other. Itu karena kami nggak ada resepsi, mungkin nggak ada resepsi, kita nggak tahu nanti ke depannya. Aku mau bawa itu ke prewen. Nah tapi suratnya itu nanti maunya scene-nya adalah gini, Dis. Aku kasih gambaran aja. Aku di gambaran sih gini, tapi kalau nanti kamu ada ide bilang aja. Ini kan Nova, ini Dolly dengan view kebun raya. Udah view kebun raya belakangnya dengan segala megahnya itu. Nova sama Dolly ada pada depan. Which kita udah bawa kertas masing-masing. Kertasnya itu nanti aku buat secantik mungkin lah, pokoknya kayak buffalo warna hijau karena aku suka hijau banget. Itu sih the thing that you need to know, aku sangat suka hijau, jadi kayak gitu deh. Aku pengen sebenarnya nanti kayak lucu gitu ya. Kita bawa kertas masing-masing dan kita bacain deh suratnya tentang apa. Poinnya adalah pertama, random sih beneran kayak itulah PR-nya aku sama Doi. Pokoknya nanti kita buat surat sepanjang apa? Sepanjang yang kalau kita udah latihan itu durasinya 2-3 menit. Itu each surat, each orang ngomong. Jadi nanti aku udah nyuruh Doli juga kayak buat ini ya PR kita ya, kita harus buat kayak bebas sih, nggak mesti tentang apa sih impression kamu pertama ke aku apa, atau harapan kita nanti gimana, atau pokoknya yang buat untuk diucapkan satu sama lain lah di momen itu. Nah nanti tugas kita adalah membuat itu sebelum hari H, mungkin sampai H-1 minggu day 1, which itu di raya, dan itu kita submit ke kamu. Kenapa ke kamu? Jadi dari apa namanya, dari cerita-cerita itu mungkin kamu udah tahu sedikit mungkin gimana ya Nova ekspresinya pas di kata-kata ini. Jadi kamu udah prepare untuk di dekat kata-kata itu mungkin shoot aku gitu. Tapi kalau kayak gitu jadinya, karena itu kan aku mau itu benar-benar raw gitu loh, Des, bukan dibuat-buat, kayak benar-benar apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Karena kita device-nya hanya satu, jadi kayaknya dari jauh aja deh. Ya nggak sih? Iya, jadi mungkin kalau misalnya aku ada kamera juga kan, jadi satu kamera statif tentang keduanya, terus ini yang lebih. Oh iya bisa boleh. Kamera statif tuh biar jauh dan stay gitu kan. Nah ini yang gerak-gerak, yang dimana mungkin kamu udah ada gambaran, mungkin Nova bakal ketawa nih baca ini, atau mungkin Nova bakal terlenyum gitu. Nah itulah yang pengen dimasukin di, cuma angle-angle-nya dari mana itu aku juga masih bingung sih, karena kan kalau kamu masuk itu juga masuk ke kamera kan, kamu masuk itu Bisa diatur. Oke. Ya gitulah pokoknya intinya. Tapi nggak semua itu tuh video kita lagi ngomong. Ya. Karena itu aku mau jadiin voice over untuk ini footage yang tadi. Kayak gitu sampai akhir. Oke. Itu untuk video yang pertama. Aku kan pengennya ada 2 kan, tapi aku pasti bakal maksimalin untuk yang ideku yang pertama itu dulu. Yang ide pertama itu pokoknya main tentang voice over surat masing-masing ditimpa dengan footage ini. Itu main satu. Main kedua paling ya kayak cuma footage yang tadi itu dijadiin satu aja gitu. Udah kayak gitu. Dan itu mau ditimpa both
boat di kebun raya itu sama boat di Plecung itu. Jadi nggak mesti semua di kebun raya, pasti ada lah yang saling misal kita ngomongin tentang tertawa bla 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 gitu, ya udah nanti kalau misalnya ada footage kita lagi kayak ketawa di Plecung, ya udah masukin Plecung, nggak semuanya tentang di kebun raya gitu sih gambarannya. Nanti aku buat kayak tetap warm bright tapi kayak sinematik gitu loh, maksudnya kayak sinematik gitu, tapi bukan sinematik yang kayak lihat kamera gitu gitu tiba-tiba, nggak, aku kan kayak ada movementnya, terus itu lebih kayak kita lari-lari lah, kita pokoknya yang cheerful, fun, bukan yang kayak monoton biar ada aja. Itu yang don'ts banget sih menurutku, kayak jangan monoton gitu aja, kayak jangan yang jadi ada tambahan. Iya, dari ini soalnya juga Dari ikut aja. gimana mungkin ada masukan di Oke, aku tadi sih udah bikin beberapa konsep ya, bisa dibilang. Jadi aku tuh mikir awalnya untuk video yang besar, video yang utama yang landscape itu kan sebenarnya main project, yang lain itu kan sebenarnya adalah side project daripada Bener. ini. Side quest. Nah, aku mikir karena ini ada contrasting antara lokasi pertama dan lokasi kedua. Lokasi pertama kan lebih bright, lebih naturey, lebih warm, lebih berwarna lah istilahnya. Lokasi kedua itu dia pantai pasir hitam, itu dia tuh apalagi pas sunrise dia lebih calm, lebih sinematik. Sunset maksudmu? Sunset, sorry. Terus Iya, sunset. nah, Nah, lebih calm lah kan. Jadi aku pikir ada 2 stage dalam video ini. Jadi stage pertama itu kita mulai di lokasi 1. Thank you. Ya. Boleh minum dulu, Pak? iya minum. sambil makan Iya, sama makan guys. Di stage 1 jadi kita bikin scene-scene yang lebih playful, yang lebih banyak movement, lebih banyak keisengan lah. Keisengan. Oke, Di let's dalam go. stage 1 ini karena memang tempatnya itu cocok untuk melakukan pendidikan itu, oke. outfitnya juga kalau kita pakai warna yang tadi itu bakal Cartoon. cartoon tuh kayak lebih casual, lebih santai. Nah, di stage 2 nya di pantai Plecung ini kita bikin scene yang lebih atmosferik, lebih sinematik, lebih romantis, ya, lebih Oh, banyak. romantis. Aku suka sih konsep itu romantis ya. Jadi lebih ada momen close up antara kalian berdua, antara itu dancing on the beach, terus ya, kalian just sitting, tidak banyak melakukan hal, tapi kan karena tempatnya Kayak, memang sudah iya. merenung ya, sambil ngomong bicara, lebih kalem di stage 2 nya ini ya. Mungkin ya, jadi kan itu bakal ada jadi closure ya, jadi ada 2 stage showing the 2 sides of both of your relationship, ya. Side funnya dan side personal, side romanticnya. Oh, aku suka sih itu. Nah, jadi ada transisi, ada kontras. Karena kalau dipikir-pikir ya, back again in our relationship, kamu sendiri lah juga ngalamin. Maksudnya nggak semua itu tentang cheerful kayak wah ada banyak banget yang momen-momen berantem, momen-momen kayak semuanya diem. Nggak semuanya itu tentang kayak dinamis, kayak beneran dinamis, maksudnya nggak yang kayak hahaha gitu. Iya sih benar. Ya. Jadi we are telling a story walaupun tanpa skrip, tanpa voice Secara over harfiah atau- gitu. Iya. ada apa namanya, ada dari sinematografinya itu udah kelihatan Udah menjelasin ya. Nah, kita telling a story by showing bener. showing dari tempatnya dan juga dari apa namanya scene-nya. Ya, jadi mungkin kalau mereka bilang teh jangan yang terlalu garing slow mo, mungkin di scene di stage 2 ini ada beberapa yang seperti itu. Jadi Bisa tidak ya. banyak. Cuma untuk nambah feel-nya aja. Tapi Karena memang dibutuhkan untuk membuild up that storyline. yes, Oke. dan karena stage 2 ini pas sunset itu golden hour banget, kita banyak opportunity untuk yang beneran sinematik. Oke. Nah, sorry kalau aku banyak pakai kata sinematik, aku nggak tahu bisa menjelaskan yang di video. Kalau tadi aku juga begitu kayak nggak jelas banget.
but I get it. Oke. We get it. Terus, Itu sih kalau menurut kalian itu gimana? oke. Jadi kan dari segi pakaian juga kan menyesuaikan. Ini lebih kayak jadi ada transisi dari cheerfulnya pacaran ke mulai seriusnya. Oh iya, gimana seriusnya mendekati Bukan berarti menikah ke depan. Yes. Tapi ada side romantiknya di situ. Yes. Menuju dewasa bersama. Setuju. Oh gitu juga. Setuju. Karena kalau dipikir-pikir lagi, benar kayak yang tadi aku baru kepikiran. Oh iya ya, kayak itu tuh bagus loh. Kayak itu tuh juga sebuah storyline. Aku pikirnya kayak biar apa sih kayak gitu, kayak yang kayak nggak kelihatan, tiba-tiba nggak kelihatan gitu loh. Maksudnya nggak ada Iya. Nggak ada substance-nya. nggak ada substansinya, benar. Tapi kalau mau dibuat cerita ya bagus, tinggal berarti sekarang cara kita menyesuaikan cara ngambil footage-nya gimana itu biar nyambung gitu. Oke. Terus berarti scene pas baca surat itu dipakai aja kalau gitu. Oh oke. Oh berarti itu day one nggak sih berarti, atau menurutku gimana? Ngaruh. Enggak ya. Nggak, menurut gue gimana? Apa sih? Kalau misalnya menentukan kan nanti tinggal storyline, tapi itu bakal di akhir video menurutku. Aku setuju sih itu jadi awal, soalnya kan pengennya kan kita semua itu kan semua kan masih belum berekspektasi kalau ini tuh bakal jadi video apa gitu loh. Jadi bagus untuk di Biar- awal itu ditaruh di yang serius, kayak bener-bener yang hening kayak gitu. Kayak awalnya ada suara shores gitu ya, Oke, kayak oke. gitu, ada suara gitu. Kalaupun memang nggak ada footage-nya nggak apa sih, banyak kok sound effect di CapCut gitu, yang kayak gitu. Terus suara wind, suara angin, baru dah. Oh. Hai, gitu. Oke, berarti kita open dengan scene itu, scene baca. That's a good idea juga. Jadi kayak Maksudnya mungkin awalnya kayak scenery atau langsung opening langsung baca. iya, Pak opening misalnya aku udah pikirin Oke. opening misalnya kalian di pantai terus baca sambil masih ngomong itu langsung ganti ke scene lagi. Iya, Iya, iya kayak gitu persis. Selagi baca itu, nah mungkin pas kita nyeritain tentang, aku pengennya yang gini ya, kayak kita nyeritain sesuatu yang tempatkan dirimu ini sebagai pencerita video ini, yang jadi nggak apa-apa semuanya tentang random, nggak apa-apa, tapi ya tempatkan aja kira-kira ini bagus nggak buat jadi kayak gitu, kayak ini bagus nggak gitu. Paham nggak sih? If I may ya, mungkin kalian harus sepakati satu struktur untuk surat ini sendiri. Jadi kan bisa tiap narasi itu ada pembuka sama penutup. Ya, jadi biar lebih match ke video, biar lebih gampang nge-matchin ke videonya ya. Tapi gimana ya guys, nah itu kayak pembuka, tengah, sama akhirnya itu nanti deh kita pikirin. Itu kita bedah deh ya. Iya. Atau mungkin half part, the first part of the letter itu tentang the hardship, the bad things, terus ditutup dengan yang but But nah, misalnya, kamu tuh gini but nah di akhirnya But, oh, second iya, part iya, itu iya. but itu. Oke, Jadi so- kan gitu kalian ada struktur di antara dua surat kan itu jadi ada 6%. oke. Berarti awalannya itu tentang kayak keselnya atau Ya, jadi we've been through this awal-awalnya things, struggle-nya, Problemnya. kemudian and then di there will akhirnya be like bagaimana kita cope with that situation cope gitu with kan. that, and then happy memories. Iya. Oke. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu nggak apa-apa kalau sama gini lagi Dis, aku pikir kenapa dia tidak 2 hari berturut-turut antara day 1 dan day 2, karena dari day 1 itu pasti ada plus minusnya kan. Aku mau di day 2 itu kita bisa ngambil minus-minus yang kita nggak baru kepikiran gitu. Day 1 tuh harusnya begini, harusnya tadi kita ngambil ini, harusnya shootnya begini, harusnya angle-nya begini. Pasti ada sih yang kayak gitu yang kita pikirin, kayak bahan evalnya itu kita sempurnakan walaupun mungkin jadinya nggak sempurna banget, kita sempurnakan di day 2, which makanya nggak boleh itu berturut-turut harinya. Jadi kita masih ada Jadi punya ada waktu jeda. untuk Nah, ngelihat bagusnya gimana ya take-nya, bagusnya gimana ya take-nya. Dia itu di Bedugul kalau gitu karena lebih versatile. Oke. Kalau Oh misalnya iya di benar. pantai ya udah kan pantai aja. Dan kita keburu waktu ya,
benar. ada golden hour yang kita kejar kan. Kalau misalnya di Benar. Ubud ya biasanya kita start jam berapa, jam 3. 3 udah di sana. Jam 3 udah di sana, itu kan ada waktu sekitar kurang lebih 3 jam gitu. Kita 3 jam. explore banyak tempat. Biasanya juga sunset tuh pasti setengah 7 kalau di Bali, nggak jam 6 banget. Jadi masih oke. Berarti untuk take awal di cocok berarti bis. Iya, di pantai. Ya cocok berarti kan, karena kan kita pengennya yang pas adep-adepan itu baca surat juga di pantai. Iya. Iya. Oke, berarti day one-nya di pantai. Dewan di pantai ya. Neker kan kita? Iya deh, bagusan. Bagusan Harusnya nyeker keren. nggak sih? Iya keren. Iya, neker. Aku suka nge-shoot kaki orang. Makasih ya, agak gimana tapi oke, kita terima. Just kidding. Iya bagus sih begitu. Karena kan udah pas juga, karena kita pengennya itu bacanya itu di scene awal dan kita pengen raw emotion, makanya ya udah deh nanti hamin 1 minggu lah kita kirimin lah itu PR kita itu ke kamu dalam bentuk teks. Baru deh nanti kamu baca. Tapi tetap bawa sepatu juga. Iya. Bawa sepatu juga. Apa kita nyeker dari awal dari mobil? Enggak, maksudnya buat kita ada beberapa scene yang nyeker, ada beberapa. Oh iya, pas lagi belusukan gitu nggak mungkin kan pakai ya. Betul. Oke. Iya, itu kan juga harus kita siapin dari sendal sepatunya. Sendal-sendalan. Iya, pas sendal-sendalan. Tadi mau ngomongin apa ya, Dis? Boleh nggak aku makan dulu? Kita makan dulu ya, Dis? Makan. Kamu 1 jam kesini. Aku boleh minta satu? Ambil makan. Enggak buru-buru kan, Buat Dis? siang. Enggak, aku besok kerja di Ubud juga. Anjay. Kok bisa? Ada event. Jadi kita tuh kan grup sebenarnya. Hmm. Jadi aku handle ada beberapa restoran sahabatnya di. Oh, I see. Oh, jadi Oh, emang ada brand juga di situ ya? Yes. Tapi bukan Blue Mountain namanya. Karena kan kalau Blue Mountain pun emang di Ubud ada mountain. Gak cocok namanya Blue Mountain juga kan? Makanya Dis ya. Silakan. Iya, aku lupa foto. Mana yang foto sini? Nggak tolong dong itu deh. Kameranya. If you don't mind. Thank you. Maaf. Ganti angle. Tahu nggak, sebenarnya kita ini baru beli juga, Dis. Oh ya. Karena mau mengedit ini. Dan pikiran yang kayak kita perlu beli yang baru dah untuk aku keperluan mengedit-edit. Ini lagi bicara. Enggak, Air Pro. Oh, bro. Ternyata susah anjir nyarinya, kayak Ya, M4. M5. Tapi emang kenceng banget. Juga Dis ya, ngopi. Mana? Espresso loh dia besarnya. Kamu tahu nomor 1 sepahit apa ya? Padahal dari dulu kan ngopi banget. Hidupnya sudah pahit. Espresso ini apalah? Kasih. Bukan ya, Dis? Kami itu soalnya belum makan gini, belum makan sore. Coba rasain ya, Mas, sebenarnya enak Pak. Ini juga enak, Mas lengkap. Sausnya.
terusannya di itu tuh ya, yang di satu bulan awal tuh nggak sih? Kalau dia nanya tukang apa jujur nggak tahu namanya. Kayak terusannya tuh. Enak mushroom cocktail. Di mana sih Rifki sekarang? Jakarta dia ngurusin bisnis keluarganya. Jangan. Dia udah punya apa namanya, bisnis ekoprint gitu. Anjay, emang ekoprint itu apa? Printing tapi menggunakan bahan-bahan organik. Oh, anjay. Ini kalau misalnya kalian pernah lihat ada motif daun, itu beneran daun di press ke baju. Lucu-lucu. Keren ya? Kayak nggak expect nggak sih seorang Rizky? Iya, nggak kelihatan seperti orang itu. Iya, kayak Rizky lah. Kamu ketemu nggak sama teman-teman kuliah lagi? Aku sekarang lagi sering main sama Tori. Kamu ya Tori? Ingat yang kayak air mata tuh kan? Iya. Tori siapa Danang bukan? Oh, Danang di Bali juga. Di Kayak Bali. di Jawa. Sama gengku aku masih sering sih Anjay. ke Nana. Nana. Vina, Vina belum. Oh iya guys, masalah jadwal. Nah. Nah, kamu tuh kalau weekdays bisa nggak kira-kira kalau Bisa. misalnya shoot? Yang penting kita udah ada set date-nya di ya, Hamin 2 minggu lah. Nah, so far kita udah ada satu tanggal nih. Tapi untuk yang DIQ maunya ngambil di akhir bulan. Per bulan Juni. Jadi beneran jauh banget jarak antara day 1 sama day 2. Day 1 tuh maunya di tanggal 10 Juli, which itu hari Jumat. Jangan Jumat terus. Oh iya, bagusan apa? Aku yang nggak bisa itu di antara Jumat atau Senin. Selain dari itu bisa. Oke. Berarti weekend apalagi bisa ya? Weekend pasti bisa. Nah, pertanyaannya, kalau weekend di Klecung itu tuh rame apa enggak? Shooting enggak, karena itu beneran nggak pantai yang cuma warga lokal aja di situ. Oke. Kamu tahu dari mana, Dis? Aku pernah ngurusin desa wisatanya. Anjay, pas kapan? Dulu ada proyek sama Askar. Oh, proyek apa? Proyek Eh, apa yang ngurus desa wisata sampai ke Klecung? apa ya dibilang ya? Mereka tuh kan ada Pokdarwis. Pok Darwisnya siapa? Klecung. Bacung. Terus? Terus itu kenalannya si siapa namanya? Siapa namanya? Katim kita yang pintar banget ya, skripsi untuk Tahu. bisa kayak biasa nggak sama aku. Lupa lagi. Ya Betul. itulah pokoknya dia ya kenalan sama pengelola di sana. Terus diajak bikin apa ya bahasanya web seminar gitulah, menjelaskan tentang desanya itu ke anak-anak sekolah kalau waktu itu pas covid. Jadi mereka nggak bisa visit, jadi kita Buatin seminar. buatin seminar yang setup sistem. Kita kan aku pas kuliah kerjaan itu bikin gituan ya. Udah bikin setup sistem, perkameran semuanya. Untuk sekolah di Surabaya kalau nggak salah. Oh. Tapi kamu nggak ikut waktu ini di pas seminarnya? Seminar apa? Seminarnya itu pas dia buat seminar itu. Itu? Kamu join juga untuk ngelihat gimana Iya, iya. lancar apa enggak? Aku onsite pas itu. Oh, kamu di sana. Oh, berarti sedikit tidaknya tahu lah ya. Ini loh orangnya. Kayak kamu tahu tempatnya gitu. Yes. Tapi lucu nggak sih ini soalnya kalau orang-orang fotografer Bali ya pasti dia tahu. Oh ini Sabe. Oh ini. Ini Pantai. kayak lucu sih, kayak unik gitu, kayak kok kepikirannya di Klecung gitu nggak sih di Entar? Oh. Itu sih aku suka sih. Kayak kepikiran. Tahu ada yang Halo. Lagi di kafe kenapa? mau. Terus kan masih, jadi sudah tahu masih bentar lagi kan?
Mau makan apa? Ini gua aja kan. Ayo. Mau makan apa? Oh, Nah, Ada paprikanya, enak. iya bro. Itu juga belum makan. Dia kan tidak makan. Jadi pesan kan makan. Sebenarnya kurang Masa makan malam gue dulu? terasa nggak ada rasa kunyit Semu. Kayak kita buat yang ke aku parut kalah. pala ya. pesan kan dibilang pesan mobil. Ini kurang kering nggak sih? Hmm. Bentar lagi bisa. Jadi pesankan itu nggak kayana? Kayana mana? Ini 3 babi. Ayam. Yang kita makan sendiri. Hah? Nasi padang banyak ada. Iya, jam 9 kurang. Oh, oke. Apa? Apa ya ini? Daging semua nih. Oke, bentar di sini. Yang itu nak. Dua dia apa? Mau. Ini. Dibandingin kemarin. Apa? Emang ada bang? Saya bentar lihat ke jalan. Belum. Ini bagaimana? Bentar. Ini. Ya. Kenyang. Ini kenyang. Bagus. Tanya lumayan. Kamu masih Bali berarti bis? Enggak juga sebenarnya. Iya. Bapak ibu orang Bali, Tapi tapi aku lahir di Sulawesi Tenggara, Sulteng itu Kendari. Kendari itu. Hmm. Lahir di Kendari karena bapak ibu kan transmigran, Yes. jadi memang mereka dari kecil tuh di Sulawesi. Terus sampai umur berapa kamu di Kendari? So, di Kendari itu sampai sebenarnya aku tuh cuma lahir doang di Kendari. Terus Oh. karena ikut kerjaan bapak pindah-pindah Pindah-pindah. di antar masih di kabupaten di Sulawesi Tenggara itu, sama sempat ke Ambon juga, SMA di Ambon. Berarti ada nyerap logat-logat sana juga ya? Iya, emang ngomong sehari-hari sama orang tua pakai logat. Karena emang natural. Kamu kayak nggak ada suara-suara Bali-Bali. Kalau ngomong sama aku emang enggak. Nggak ada Bali-Bali. Oh, berarti keluarganya sekarang di Ubud, Bis. Bapakku doang nggak di Ubud sih, di luar dulu ya. Oh, Lagi dapat tugas di sini. Berarti pas kuliah baru ke Bali. Yes. Gimana sama SMP bukan di Bali? Mbak, baru kuliah. Baru Bali. Tapi bisa bahasa Bali? Bisa bahasa Bali bisa?
Nah, Karena kan orang-orang transmigran sana juga pakai bahasa Iya, Bali memang kan. jadi kalau di Iya. tempat transmigran satu kampung memang orang Bali. ambil ilmu sama gadis sama Rinda juga. Kayak Sandbang. Ya. Gitu. Bahasa Bali. Nyepi juga mereka, tapi di area mereka aja gitu. Betul. Ada pecalang itu. Anjay. Oh iya, tanggal yang apa tuh yang Mau saya jadwal dulu gimana nggak ada libur. Aku kalau libur harusnya bisa menyesuaikan ya. Yang penting Asal jangan Jumat sama Jumat Senin sama ya. Senin. kan possible Sabtu doang karena kamu kan Minggu masih Christmas. Coba lihat tanggal. Coba cek ya. Ideally yang di weekdays itu di kebun raya sih. Biar nggak rame. Oke, Benar. bener. Aku takut bocor gitu loh, Di. Iya, yang bete juga kalau misalnya harus nunggu orang lewat. Buang-buang, masih banyak habisin waktu. Tapi masalahnya, mereka kan nggak bayar ke situ kayak. Dan kita juga nggak dikasih privilege walaupun kita bayar ya. Kan kita bayar lewat kan. Kita ngasih bayar kan. Dari mereka juga nggak ada bantuan apa kayak assisting kayak jaga supaya gini kan nggak ada. Kalau Juli aku belum ada tanggal sih untuk belanja. Jadi kan pertemuan tanggal 28 Juni terakhir. Saya tinggal yang merah-merah itu aja. Jadi itu kayaknya nanti belum tahu. Jadi nggak. Gladinya kayaknya Jumat deh, kalau nggak Sabtu. Ya terus kan ada gladi Sabtu nggak mungkin karena ada misa. relokasi gitu kan sama tobat yang mungkin hari Minggu juga. Kayaknya Sabtu deh paling pasti kita prewed ya. Iya. Karena Sabtu kan ada misa, jadi nggak mungkin ada gladi. Gladi pun kamu nggak datang juga nggak apa-apa, karena kan itu udah gladi, nggak di absen kan? Udah hari hanya Jadi harus banget. datang semua ya, kan belanja. Biar tahu tahapannya gimana aja, step-stepnya apa aja. Orang gampang kok, Krisma tuh tinggal maju, ikutin orang depan. Pokoknya nanti ya